Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kewirausahaan akan mempresentasikan tentang feedback yang beranggotakan saya sendiri, Oksidan Riermawan, dengan NIM D100230123. Saya Lia Taya Ramadhani dengan NIM D100230075. Saya Aditya Afidin, NIM D100230094. Saya Yuna Anindya Salsabila dengan NIM D100230231. Saya Azizalwa Nabila dengan NIM D100230249. Untuk latar belakang, kebutuhan hunian di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan wilayah. Namun metode konstruksi konvensional masih menghasilkan limbah yang cukup besar serta berkontribusi terhadap emisi karbon. Di sisi lain, masyarakat kini mulai mencari rumah yang lebih hemat energi, ramah lingkungan, dan mendukung keberlanjutan. Kesadaran terhadap penggunaan sistem pembiayaan berbasis syariah juga semakin berkembang. Oleh karena itu, Eco Syariah Buildtex hadir sebagai solusi yang mengintegrasikan konsep green building dengan prinsip syariah dalam pembangunan rumah modern. Ide dan konsep bisnis. Ide bisnis menyediakan jasa pembangunan, renovasi, konsultasi, dan teknologi rumah ramah lingkungan berbasis syariah. Konsep bisnis yang pertama green technology, yang kedua pembiayaan syariah, yang ketiga material berkelanjutan, yang keempat smart home, yang kelima hemat energi. Visi misi dan tujuan Eco Syariah Buildtex yaitu visinya menjadi pelapor layanan konstruksi ramah lingkungan berbasis syariah di Indonesia. Lalu misi mengembangkan teknologi hijau, menerapkan akad syariah, mengedukasi masyarakat, memberdayakan potensi lokal. Dan tujuannya membangun brand, menjalin kerjasama, dan menjadi perusahaan konstruksi hijau terkemuka. Lalu target pasarnya yaitu untuk target konsumen, pasangan muda, keluarga muslim, developer perumahan, investor properti. Dengan karakteristik peduli lingkungan, menginginkan rumah hemat energi, mengutamakan transaksi syariah, dan tertarik teknologi rumah pintar. Nah, selanjutnya adalah produk dan layanan. Untuk produk utama yaitu pembangunan rumah, renovasi bangunan, instalasi panel surya, grey water, konsultasi green building, smart home, dan desain rumah islami. Selanjutnya ialah analisis SWOT, strengths, integrasi syariah, green building, layanan lengkap, hemat energi. Weakness, modal awal cukup besar, edukasi pasar masih diperlukan. Yang ketiga, opportunity, tren properti syariah meningkat, dukungan energi terbarukan. Yang keempat ialah trade, persaingan kontraktor konvensional, harga material tidak stabil. Terus strategi pemasaran 4P, place atau distribusi, berfokus pada kawasan pengembangan perumahan, kerjasama dengan developer, kolaborasi dengan komunitas muslim. Produk, jasa pembangunan rumah syariah, instalasi surya, bangunan IPAL mini, konsultasi bangunan hijau, price atau harga kompetitif, pembayaran berbasis akad syariah, paket layanan fleksibel, promotion atau promosi, yaitu melewati media sosial, website, seminar dan webinar, pameran properti. Perencanaan keuangan, asumsi dasar, ya, target 10 proyek per tahun, nilai kontrak rata-rata
150 juta per proyek. Biaya proyek 75% dari nilai kontrak. Margin laba kotor 25%. Pertumbuhan proyek 20% per tahun. Operasional kantor sewa dan 3-5 tenaga kerja inti. Seluruh transaksi menggunakan akad syariah. Terus kebutuhan modal awal, yaitu sewa dan renovasi kantor, promosi, kendaraan operasional, dan dana cadangan. Total modal awal yaitu 100 juta rupiah. Selanjutnya, proyeksi keuangan tahun pertama. Pendapatan 10 proyek kali 150 juta, total pendapatan 1.500.000 juta. Laba rugi pendapatan 1.500.000 juta, biaya proyek 75% sama dengan 1.125.000 juta. Laba kotor 375 juta, biaya operasional juta. Laba bersih 207 juta. Selanjutnya break even point BEP. BEP-nya 672 juta. Target pemasaran jauh di atas BEP. Margin of safety 828 juta. Selanjutnya proyeksi 5 tahun dan kelayakan finansial. Proyeksi pertumbuhan 20% per tahun. Tahun pertama 1.500.000 juta, laba bersihnya 207 juta. Tahun kedua 1.800.000 juta, laba bersihnya 248 juta 400.000. Tahun ketiga 2.160.000 juta, laba bersihnya 298 juta 80.000. Tahun keempat pendapatannya 2.590.000 juta, laba bersihnya 357 juta 696. Tahun kelima 3.110 juta, laba bersihnya 429 235 200. Selanjutnya rencana pengembangan. Yang pertama pengembangan aplikasi monitoring proyek, yang kedua penambahan layanan smart home, yang ketiga kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, yang keempat pengembangan material ramah lingkungan, yang kelima edukasi masyarakat mengenai green building, yang keenam mendukung pencapaian sustainable developer goals. Selanjutnya kesimpulan. Di kesimpulan ada Eco Syariah Buildstead menggabungkan konsep green building dan prinsip syariah. Yang kedua, menawarkan hunian modern, hemat energi dan ramah lingkungan. Yang ketiga, memiliki peluang pasar yang besar. Yang keempat, layak dikembangkan dari sisi finansial. Dan kelima, berpotensi menjadi perusahaan konstruksi hijau berbasis syariah yang kompetitif di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, mohon maaf.